Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh Wahyu Aryan TN. Sebuah kisah yang berjudul Mereka yang Tidak Terlihat di Rumah Sakit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tiba-tiba Rani mendengar suara pintu tempat biasa perawat istirahat diketuk. Awalnya Rani tidak memperdulikannya, namun semakin Rani tidak mengindahkannya, suara ketukan pintu itu semakin keras mengganggu telinganya. Siapa sih iseng sekali? Di sampingnya terbaring Bu Fatma, namun ia sama sekali tidak terganggu dengan suara berisik itu. Rani pun bangun dengan matanya yang merah karena belum lama tertidur. Saat ia keluar, tampak Pak Agus dan Bu Atia sedang jaga berdua. Loh, Rani, sudah tidurnya? Tanya Bu Atia saat menyadari kehadiran Rani. Yang ngetuk-ngetuk pintu siapa, Bu? Memangnya ada apa? Ah, gak ada yang ngetuk pintu. Rani tersentak dalam diam. Ia lebih memilih kembali tidur lagi karena matanya masih ngantuk. Jatah tidurnya 3 jam, sementara ia baru memakai 1 jam. Semoga tidak ada yang ganggu lagi, gumam Rani sambil memejamkan kedua matanya. Tidak memerlukan waktu lama, kesadarannya pun hilang terbawa rasa kantuknya yang tidak tertahankan. Entah sudah berapa lama setelah ia memejamkan mata, Rani kembali terusik. Namun kali ini berbeda dengan yang tadi. Tubuhnya yang terlentang tiba-tiba merasakan sebuah sentuhan dari ujung kaki hingga kepalanya. Lembut sekali. Menyadari hal itu membuat kesadaran Rani kembali. Ia lantas membuka matanya, tapi yang berada di dekatnya tidak lain hanya Bu Fatma yang masih terbaring nyaman dalam tidurnya. Apa hanya halusinasi atau mimpiku saja ya? Pikir Rani. Rani merasa kalau yang ia rasakan hanyalah halusinasi atau egoannya belaka. Lantas ia kembali melanjutkan tidurnya lagi. Namun baru saja Rani menutup matanya, sentuhan itu kembali datang dan terasa sangat nyata. Rani pun membuka mata. Ia kembali tidak menemukan apa-apa di sekitarnya. Apa Bu Fatma iseng ya? Tapi apa iya? Rani memberanikan diri membangunkan Bu Fatma, walau sebenarnya ia sungkan melakukannya. Bu Fatma, panggil Rani sambil sedikit menjawil tangannya. Butuh beberapa kali melakukan itu hingga membuat Bu Fatma membuka matanya. Gimana Mbak? Udah waktunya jaga tak? Tanya Bu Fatma. Pikirnya, ia dibangunkan karena jatah tidurnya habis dan gantian rolling jaga dengan perawat yang lain. Belum Bu Fatma, jenengan tadi bangunin saya? Tanya Rani. Enggak Mbak, saya dari tadi tidur, jawab Bu Fatma sambil mengernyitkan matanya karena masih ngantuk. Kenapa tak Mbak? Tanya Bu Fatma. Rani diam sejenak lalu berpikir, kalau bukan Bu Fatma, lantas siapa? Oh, enggak Bu. Bu Fatma lanjut tidur aja. Saya cuma tanya, maaf ganggu Bu, jawab Rani dengan senyum sungkan kepada Bu Fatma. Rani dilanda penasaran di dalam pikirannya. Perasaannya pun mulai was-was. Rani beranjak dari tempatnya, kemudian menelusuri setiap sudut ruangan, memastikan jika tidak ada orang asing di dalam yang berniat buruk kepadanya. Setelah berkeliling, Rani tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Perasaannya masih dirundung rasa was-was. Jika tidak ada siapa-siapa, lalu bukan Bu Fatma, lalu... Begitulah kurang lebih isi pikiran Rani kala itu. Rani kembali merebahkan badannya, kali ini lebih mendekat ke Bu Fatma. Ia berdoa, lalu membersihkan segala pikiran buruknya dari isi kepalanya. Rani kembali tidur. Rasa was-wasnya pun berangsur pergi seiring kesadarannya yang hilang. Awalnya, Rani selalu berusaha berpikir positif tentang kejadian yang menimpanya tadi. Namun kali ini tidak bisa lagi. Sentuhan itu kembali datang, menyentuh dan merayap pelan dari ujung kaki hingga kepalanya. Tidak hanya gangguan secara fisik yang ia rasakan,
Tapi kali ini disertai dengan suara lirih yang memanggil namanya. Rani. Menerima gangguan itu lagi, seketika kesadaran Rani kembali. Bulu kuduknya pun meremang, jantungnya pun juga terpacu karena ketakutan. Ya Allah, siapa sebenarnya ini? Keringat mulai keluar dari dahinya, mengalir hingga ke telinganya. Bukannya hilang, sentuhan tangan itu semakin terasa ia rasakan. Rani belum berani membuka matanya karena rasa takut membuatnya lebih memilih diam, tidak bergerak dengan mata yang tertutup. Rani. Suara itu kembali muncul. Suara lirih memanggil-manggil Rani. Tangan kanan Rani pelan-pelan bergerak, berusaha meraih tubuh Bu Fatma yang berada di sebelahnya. Tapi hingga tangannya bergerak cukup jauh, ia belum juga sampai menyentuh badan Bu Fatma. Padahal sebelum kembali tidur tadi, Rani sudah geser lebih dekat lagi ke arah Bu Fatma. Rani semakin ketakutan. Sentuhan fisik di tubuhnya pun masih ia rasakan menggerayangi kakinya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Rani bingung, takut dan kalut dalam diamnya. Ia berdoa dengan semua bacaan yang ia bisa, berharap agar segera lepas dari petaka malam itu. Keberanian Rani belum cukup untuk membuat ia membuka kedua matanya. Tapi hanya diam saja dengan keadaan begini bukanlah hal yang tepat. Rani bersikir, berdoa dengan suara yang lebih keras dan cepat. Hingga suatu waktu Rani memaksa kelopak matanya terbuka. Rani membuka matanya perlahan. Namun, ia belum berani jika harus membuka matanya lebar-lebar. Dengan mata yang sedikit terbuka, Rani sudah bisa melihat keadaan di dekatnya. Tapi Rani tidak menemukan apa-apa di depan atau di sekitar tubuhnya. Namun tiba-tiba ada hawa dingin menerpa dari atasnya. Bersamaan dengan itu muncul sosok perempuan berperawakan perawat di langit-langit ruang tepat di atasnya. Ia merayap, menggantung sambil menjulurkan lidahnya yang panjang. Rani yang terkejut pun spontan membuka matanya lebar-lebar. Sepersekian detik sebelum Rani akan berteriak karena merasa takut, tiba-tiba sosok itu melompat, lalu mendarat tepat di atas tubuh Rani. Mulut Rani yang ingin berteriak pun seketika diam seperti tersumpal. Badannya pun sulit digerakkan. Kini sosok itu menduduki Rani di atas tubuhnya. Bahkan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Tolong, ucap Rani terbata-bata dengan suara yang sangat pelan. Berkali-kali Rani berusaha menjerit, namun mulutnya sulit bergerak dan mengeluarkan suara. Sementara sosok di atasnya terus menatapnya dengan bola mata yang putih dan wajahnya yang pucat dengan banyak luka sayatan. Sosok perawat itu seperti sedang menari-nari di atasnya, seolah meledek Rani karena tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi lidahnya yang menjulur keluar, membuat Rani tidak hanya merasa ketakutan, tapi juga jijik karena baunya yang sangat busuk membuat Rani pusing dan mual. Rani merasa tertekan dan ketakutan di posisi itu. Berkali-kali ia berusaha menggerakkan mulut dan badannya, namun masih saja tidak mampu digerakkan. Apa salahku? Sampai-sampai aku dapat teror parah begini, pikir Rani dalam perasaan tegangnya. Sosok perawat itu tiba-tiba diam. Tangannya yang dari tadi menari-nari pun berganti mengarahkan tangannya ke tangan Rani hingga berakhir di lehernya. Nafas Rani semakin sesak. Sosok itu benar-benar mencengkram lehernya dengan kuat. Tapi ketika tangan sosok perawat itu mendekat ke leher Rani, sebuah suara terdengar dari pintu keluar masuk ruangan. Ternyata suara itu berasal dari Pak Agus yang membuka pintu. Rani, Pak Agus memanggilnya. Seiring dengan kedatangan Pak Agus, dalam sekejap sosok perawat itu menghilang. Tubuh Rani kini kembali bisa digerakkan. Rani pun langsung terduduk lemas dengan jantung yang tidak beraturan, nafas yang ngos-ngosan sambil memegang lehernya yang dicengkram sosok perawat tadi. Rani, kamu kenapa? Tanya Pak Agus yang bingung melihat Rani. Syukurlah Pak Agus masuk ke sini, sahut Rani dengan nada lemas. Sesaat setelah mengatakan itu, Rani terbaring tidak sadarkan diri. Loh, Rani, kenapa kamu? Pak Agus tambah bingung melihat Rani pingsan. Pak Agus lantas keluar ruangan memanggil Bu Atia yang masih berjaga, lalu membangunkan Bu Fatma yang masih tidur. Mbak Atia, Rani pingsan, panggil Pak Agus. Mbak Fatma, bangun Mbak, ucap Pak Agus membangunkan Bu Fatma. Suasana ruangan perawat seketika berubah tegang karena Rani pingsan dan belum diketahui penyebabnya. Banyak upaya dilakukan untuk membuat Rani sadar, mulai memberinya minyak angin, memberikan oksigen, bahkan hingga membacakannya dengan doa-doa pun sudah dilakukan. Tapi Rani masih belum menunjukkan tanda-tanda kesadarannya.
Seolah paham, Pak Agus merasa jika Rani pingsan bukan karena kesehatannya yang sedang lemah. Tadi Rani aneh sekali, pas saya masuk seperti merasa lega, tandas Pak Agus. Tapi baru saya tanya kenapa, dia malah pingsan begini. Kurang lebih 1 jam Rani akhirnya sadar. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa pingsan. Mengapa kepalaku sakit sekali? Tubuhku juga sangat nyeri dan sakit jika digerakkan. Dengan wajah yang masih terlihat linglung, Rani menatap setiap orang yang berada di sekitarnya. Sebuah ruangan dengan cat berwarna hijau muda dengan beberapa tumpukan berkas di dalamnya. Rani, sudah, jangan mikirin yang lain dulu. Ini diminum dulu, ucap Bu Atia sambil memberinya segelas teh hangat. Dengan hati-hati Bu Atia memberinya segelas teh hangat yang disambut oleh Rani dan diminumnya sampai habis. Kamu haus ya? Tanya Bu Atia. Rani mengangguk. Ia merasa tubuhnya terasa sangat panas, bahkan hingga ke dalam tubuhnya. Adakah air lagi, Bu? Saya haus, panas sekali badan saya, pinta Rani. Oh, saya ambilkan dulu Mbak Ran, ucap Pak Agus. Saat itu walau sudah habis 2 gelas sekaligus, Rani masih saja haus dan merasa kepanasan. AC di dalam ruangan pun sudah berada pada suhu terendahnya. Rani, ini sudah gelas keempatmu, kamu masih haus juga? Tanya Bu Atia. Yang lain hanya melihat Rani sambil geleng-geleng kepala. Sudah Bu, ini udah lebih baik dari sebelumnya, tukas Rani. Rani pun terlihat sedikit tenang. Wajahnya yang tadi terlihat linglung pun sudah berangsur kembali fokus. Kamu sebenarnya kenapa Rani? Pas saya masuk, aneh sekali tingkahmu, tanya Pak Agus. Iya Rani, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu bisa tiba-tiba begini? Tambah Bu Atia. Diberondong pertanyaan begini membuat Rani bingung. Rani sejenak diam, berusaha mengingat-ingat lagi apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lama-kelamaan memori itu kembali dan berputar di ingatannya. Rani pun mulai menjelaskannya. Semalam waktu tidur saya diganggu. Awalnya saya merasa badan saya ada yang menyentuh, dan itu terjadi tiap saya memejamkan mata. Tapi pas saya buka mata, gak ada siapa-siapa. Tadi saya sempat keluar ruang dan tanya siapa yang mengetuk pintu kan Bu? Tanya Rani kepada Bu Atia. Bu Atia mengangguk. Itu awalnya di situ. Saya dengar ada orang ketuk-ketuk pintu keras sekali Bu, tukas Rani. Lah, kok kamu gak bilang sejak tadi? Saya pikir itu cuma igauan saya Bu. Toh pas saya tanya jenengan kan tidak ada yang ngetuk pintu kan Bu, ujar Rani. Terus pas saya merem dan tidur lagi, sentuhan itu terasa lagi. Selalu terasa pas saya merem, dan itu terjadi berulang kali. Lalu saya coba cari seisi ruangan. Barangkali ada yang iseng dengan saya, tapi juga nggak ada siapa-siapa di dalam. Sampai saya lupa tepatnya jam berapa. Tiba-tiba pas saya melek, ada penampakan di atas. Atas mana? Penampakan apa? Saut Bu Atia. Di sana. Penampakan apa ya Bu? Saya juga susah kalau mendeskripsikan dengan jelas, jawab Rani sambil menunjuk ke langit-langit ruangan. Tapi yang pasti bentuknya mengerikan Bu. Dia seperti pakai seragam perawat, cuma warnanya sudah lusuh sama kotor banget. Terus tiba-tiba dia lompat, terjun, dan duduk di atas badan saya. Saya nggak bisa gerak sama sekali. Mulut saya juga nggak bisa mengeluarkan suara. Lidahnya panjang banget menjulur keluar Bu, dan baunya busuk sekali. Sebenarnya saya ingin menjerit dan lari saat itu, tapi sama sekali tidak bisa. Badan saya kaku. Semua orang yang mendengarkan perkataan Rani pun terbelalak. Mereka seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Rani. Seumur-umur saya jadi perawat di rumah sakit ini, belum pernah nemu yang begitu loh. Kamu beneran lihat itu? Tanya Bu Atia. Iya Bu Atia, jika saya bohong, gak mungkin saya sampai pingsan. Jadi, karena itu kamu pingsan? Waktu Pak Agus masuk ke sini saya lega banget dan saya masih sadar. Badan saya juga sudah bisa digerakkan dan mulut saya juga udah bisa ngomong, tapi nggak tahu kenapa saya bisa pingsan. Setelah itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Tukas Rani menutup kronologi barusan yang menimpanya. Bu Atia lantas bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya belakangan ini? Kenapa banyak sekali kejadian-kejadian begini? Tanya Bu Atia. Saya beruntung ada Pak Agus masuk ke sini tadi. Jika tidak, entah bagaimana nasib saya. Pagi datang. Mentari pagi pun mulai mengintip dari balik jendela. Cahayanya yang hangat membuat Rani lega
karena sudah tidak ada lagi kegelapan malam yang menghantuinya. "Bu Atia, saya bisa minta tolong?" tanya Rani. "Bu, jangan ceritakan kejadian tadi ke teman-teman saya ya, atau ke perawat di bangsal yang lain. Saya tidak apa-apa kok." "Emangnya kenapa Rani? Kamu beneran gak apa-apa?" tanya Bu Atia. "Tenang aja Bu, saya aman-aman aja kok," ucap Rani dengan senyuman yang mereka di wajahnya. "Apa nggak sebaiknya kamu minta tukar shift saja? Kasihan kamu," tukas Bu Atia. Meski perkataan Bu Atia ada benarnya, tapi Rani masih ingin melakukan prakteknya sesuai jadwal awalnya saja. "Nggak usah Bu, saya nggak apa-apa kok, udah aman. Lagi pula ribet kalau mau tukar shift," ucap Rani dengan wajah yang meyakinkan. Karena Rani sudah berkata begitu, tidak ada alasan untuk Bu Atia melarangnya. "Tapi kalau ada apa-apa langsung bilang ya," tukas Bu Atia. Pagi itu selepas shift malam, energi Rani serasa habis, tubuhnya pun lemah. Ia ingin segera pulang, meletakkan tubuhnya yang sudah lemah. Seperti biasa sepulangnya dari shift malam, rumah sudah sepi karena bapak dan ibunya sudah berangkat bekerja, serta adiknya sudah berangkat ke sekolah. Rani berjalan ke dapur. Biasanya ibunya sudah memasakkannya lauk dan sayur untuknya makan selepas shift malam. Benar saja sayur bening serta beberapa balok tempe goreng sudah tersaji di sana. Rani yang sudah lemas langsung melahapnya tanpa jeda. Tidak seperti biasanya, ia mampu menghabiskan 2 piring nasi penuh sekaligus demi memuaskan cacing-cacing di perutnya. Bahkan, sebotol air dingin berukuran besar pun turut ia habiskan dalam sekali duduk. "Rasa-rasanya lapar dan haus sekali pagi ini," keluh Rani. Ia pun menyadari kalau tidak biasanya dia serakus itu. Layaknya manusia yang sudah kelelahan dan kenyang, kantuk Rani pun datang. "Hari yang berat, badan udah kayak gendong gajah, capek banget," keluh Rani. Rani langsung merebahkan badannya, persetan dengan mandi di kondisi badan yang sudah secapek ini. Dalam lamunannya sebelum tidur, terlintas dalam pikiran Rani sebuah wajah mengerikan yang dipandangnya dini hari tadi. Sebuah wajah yang mungkin bisa membuat orang yang sedang makan memuntahkan lagi makanannya. Rani mencoba memejamkan matanya, menenangkan diri dan melupakan sejenak wajah sosok yang menghantuinya sejak tadi. Entah pukul berapa Rani kembali terbangun dengan keringat mengalir di sekujur tubuhnya. Kamar yang biasanya sejuk karena kipas angin yang terus menyala, entah mengapa siang itu terasa panas. Rani bangun, lalu mendekat ke tempat kipas anginnya. Memastikan jika sudah diatur dalam posisi paling kencang, Rani kembali tidur lagi. Brak! Suara benda terjatuh membangunkan Rani. Saat membuka mata, ternyata tumpukan bukunya di lantai terjatuh. Rani menatap jendela. Seketika matanya terbelalak karena langit sudah terlihat gelap. "Astagfirullah, jam berapa ini?" gerutu Rani seraya melihat jam dinding di kamarnya. "Ya Allah, udah maghrib," ucap Rani. Ia pun bangkit dari ranjangnya. Rasa pusing di kepala ia rasakan, mungkin karena tidur terlampau lama. Hal itu membuat Rani sedikit sempoyongan keluar kamar. Anak perawan ibu baru bangun," sindir ibu Rani. Rani yang mendengarnya pun hanya membalasnya dengan nyengir. "Ibu bangunin dari tadi. Kamu gak gerak sama sekali, udah mirip orang mati tahu gak tidurmu." "Habisnya capek banget Bu," balas Rani. Bapak dan adiknya yang tengah menonton TV pun tampak melihatnya karena baru bangun. "Mandi dulu sana, gimana Satria gak cari yang lain? Wong bentukanmu aja begini," ledek ibu Rani. "Begini gimana sih Bu? Coba ngaca, lihat bentukanmu sekarang dari ujung kaki hingga kepala." Iya, aku mau mandi." Setelah mandi dan bersih-bersih, Rani kembali ke kamarnya. Klak. Bunyi saklar saat Rani menekan saklar lampunya. Tapi lampu kamarnya hanya menyala redup, tidak terang sepenuhnya. "Kok gini sih?" ucap Rani. Rani mengulang menekan saklarnya hingga berkali-kali, tapi hasilnya masih sama. Lampunya redup. Bruk. Tumpukan buku di dekatnya lagi-lagi terjatuh, disertai hembusan angin yang tiba-tiba menerobos masuk melalui ventilasi kamar. Tidak hanya itu, angin itu masuk dengan membawa bau busuk yang tidak asing bagi Rani. Bau ini kan sial." Lagi-lagi bau busuk itu muncul lagi. Meski membuat perutnya mual, bau busuk itu tidak asing bagi Rani. Bulu kuduk Rani pun tiba-tiba berdiri. Rani menundukkan kepala sembari memejamkan matanya, sambil menutup hidungnya rapat-rapat karena tidak tahan dengan baunya. "Kamu mengikutiku sampai ke sini, apa maumu?" tanya Rani dalam hati. Tubuh Rani pun lama-lama terasa berat.
Rasanya seperti ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Menyadari segala keanehan yang tiba-tiba menghampirinya itu, Rani buru-buru mengambil seragam dan semua perlengkapan yang akan dia bawa ke rumah sakit dan dibawa keluar kamar. "Bu, aku ganti di kamar ibu ya," ucap Rani. "Emangnya kamu kenapa?" balas ibu Rani. "Lampunya nggak nyala, nanti bapak minta tolong gantiin ya," tugas Rani. Rani tiba lebih awal di rumah sakit. "Gabut aja, di rumah gak ada siapa-siapa dan gak lagi ada kerjaan." Seperti biasa, ia melewati lorong panjang untuk sampai di bangsal anggrek. Tapi perasaan Rani merasa berbeda malam ini. Jalanan terlihat lebih lengang dari biasanya, padahal belum lebih dari jam 8 malam. "Woi Rani!" panggil seseorang tiba-tiba. Suaranya pelan, menandakan jika yang memanggilnya berada jauh darinya. Rani pun mencari ke sumber suara itu, menoleh ke setiap sudut yang bisa ia jangkau. "Ran!" Ternyata itu adalah suara Siska. Rani baru sempat bertemu dengannya lagi di sini. Siska menghampirinya dengan sepeda rumah sakit. "Gasik banget Ran," ucap Siska. "Iya, lagi pengen aja. Mau kemana Ik?" tanya Rani. "Habis ambil obat di depan." "Walah, kamu di bangsal mana sih?" tanya Rani. "Bangsal Kamboja, ayo ke sana dulu. Masih agak lama juga kan mulai shiftnya." Rani pun tidak menolak. "Naik aja Ran, kuat kok ini," ajak Siska agar Rani bonceng sepeda yang ia naiki saja. "Serius kuat? Reot gini kayaknya." "Kuat, aman." Siska mengayu sepedanya menuju bangsal Kamboja dan masih mengobrol dengan Rani. "Bangsal Kamboja itu yang dekat lapangan parkir ya?" tanya Rani. "Lapangan parkir? Enggak, bangsal Kamboja itu ya yang di paling belakang," ucap Siska seraya mengayu sepedanya melintasi lorong panjang ke zona. "Dekat kamar mayat," tambahnya. "Kamar mayat?" "Iya Ran, kenapa?" Enggak kenapa-napa kok," jawab Rani. Raut wajah Rani seketika berubah. Semakin ke belakang suasana rumah sakit semakin lengang, hingga sampailah mereka di pertigaan terakhir. Jika ke kanan sampai bangsal Kamboja, jika lurus ke kamar mayat. Dari situ, walau sedikit samar, terlihat sebuah papan besi berwarna hijau dengan tulisan kamar mayat. Dari kejauhan Siska melihat seorang perawat sedang berjalan sambil mendorong kursi roda ke arah kamar mayat. "Ran, itu mbak-mbak perawatnya ngapain ke sana? Mana jalannya cepet banget lagi," ucap Siska. "Mana?" "Itu loh Ran, jalan ke kamar mayat." "Mana sih Sis?" Rani masih tidak melihatnya. "Ah, kamu di belakang sih jadi nggak kelihatan," ucap Siska. Ia kekeh melihatnya. Di belakang Rani bingung. Apakah ini Siska yang salah lihat atau dia yang memang tidak melihatnya? Namun, Rani menyadari jika ia sudah melihat ke depan saat berada di belakang Siska. Bukannya ke bangsal Kamboja, Siska malah mengayu sepedanya ke arah kamar mayat, mengejar perawat itu. "Ah kamu Ran, coba aku susul, aku curiga deh," gerutu Siska seraya mempercepat kayuhannya. Namun semakin cepat kaki Siska mengayu sepeda, semakin cepat pula perawat itu berjalan menjauh darinya. "Mbak!" teriak Siska memanggilnya. Perawat itu masih tetap berjalan, sepertinya tidak mendengar teriakan Siska. "Pelan-pelan aja kenapa Sis? Sakit ini duduk di belakang." Beberapa detik setelah itu tiba-tiba Siska mengerem mendadak sepedanya, membuat Rani terdorong ke depan hingga membentur badan Siska. "Astagfirullah," ucap Siska. "Kenapa sih Sis?" sentak Rani kesal. "Balik Ran, balik," ucap Rani dengan nada cepat dan wajah yang tegang. Sekitar 15 meter sebelum pintu kamar mayat, tiba-tiba Siska memutar sepedanya. "Cepet naik Ran," sentak Siska. "Kenapa sih Sis?" "Udah naik dulu, nanti aku jelasin." Rani kembali mengayu sepedanya dengan kencang, namun ke arah yang berlawanan dengan tadi, yakni menjauhi dari kamar mayat. "Nganu, mbak-mbak perawatnya tadi nembus Ran," ucap Siska. "Hah? Nembus? Nembus gimana maksudnya?" "Jalannya nembus Ran. Pas sampai pintu kamar mayat, dia jalan nembus pintunya." "Maksudmu badannya tembus gitu? Dia nggak buka dulu pintunya baru masuk?" tanya Rani. Siska pun mengangguk sambil terus mengayu sepedanya. "Terus apa lagi yang kamu lihat?" "Banyak sekali orang-orang lalu lalang di sana, tapi apa Sis?" "Bentuknya aneh-aneh semua. Ada yang tangannya cuma satu, kepalanya bolong,
Ada perempuan yang jalannya ngesot, bahkan ada yang jalan sambil menenteng organ dalamnya yang berhamburan keluar. Tuh Siska. Spontan Rani menoleh ke belakang, melihat ke arah kamar mayat yang tidak ada siapapun di sana. Yang ia lihat hanyalah sebuah bangunan dengan papan hijau bertuliskan kamar mayat. Sis, tapi barusan aku lihat gak ada apa-apa. Serius? Berarti itu semua setan, Ran? Balas Siska sambil mempercepat kayuhannya. Kan tadi aku udah ngomong, Sis, kalau tidak ada siapa-siapa di sana, kamunya malah gak percaya. Sis, aku langsung ke bangsalku saja, anterin ya. Aduh, oke lah, Ran. Selepas diantarkan Siska di persimpangan terakhir dekat bangsal anggrek, Rani berjalan pelan sambil memikirkan kejadian barusan. Kendati tidak melihat sosok perawat yang dilihat Siska, Rani masih merasa penasaran dengan hal itu. Apa benar yang dikatakan Siska? Di tengah rasa penasarannya dan hanya berjarak 5 langkah saja dari pintu masuk bangsal anggrek, tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya dari kejauhan. Rani! Rani pun menoleh ke sumber suara itu. Ternyata itu suara berasal dari Mbak Rahayu, perawat bangsal mawar yang belum lama ia kenal. Halo Mbak Rahayu, mau kemana? Ikut yuk, mau ke kamar jenazah. Ah, ngapain? Tadi ada pasien yang meninggal di bangsal mawar. Ada berkas yang perlu aku antar ke sana. Ayo. Imbunya seraya merangkul pundak Rani agar mau ikut menemaninya. Mau tidak mau Rani pun menurutinya. Entah suatu kebetulan atau tidak, malam itu Rani terpaksa kembali lagi menuju kamar mayat yang barusan ia ke sana. Seolah keadaan hendak memberikan jawabannya secara langsung atas rasa penasaran yang dipikirkannya. Rani berusaha tenang di depan Mbak Rahayu, walau di dalam hatinya rasa takut itu pelan-pelan muncul. Lama-lama rasa takutnya semakin banyak seiring langkahnya yang semakin dekat dengan kamar mayat. Tanpa Rani sadari, ternyata rasa takutnya itu disadari oleh Mbak Rahayu. Rani, kamu takut ya? Tanyanya sambil tertawa. Gak usah takut Rani, orang-orang yang kerja di rumah sakit ini seperti kita harus terbiasa dengan ini. Rani menganggukkan pelan kepalanya, seraya mengatakan, semoga lama-lama terbiasa ya Mbak. Papan petunjuk bertuliskan kamar mayat sudah tampak lagi di mata Rani. Ia masih teringat jelas bagaimana Siska tadi yang merasa ketakutan melintasi lorong ini. Di sini hawa dingin mulai ia rasakan. Bulu kuduk Rani pun mulai merinding. Ah, aku paling benci di situasi ini. Mbak, emang pasien yang meninggal tadi sakit apa? Saat rumahnya kebakaran, ia terjebak di dalam. Awalnya ada warga yang sempat mengevakuasinya dan membawanya ke sini. Tapi setelah 1 hari dirawat, dia meninggal karena luka bakarnya yang sangat parah. Serem juga ya. Saat sampai di depan pintu kamar mayat, Rani melontarkan pertanyaan kepada Mbak Rahayu. Mbak Rahayu, lama gak kira-kira? Enggak sih, cuma mau ngasih ini aja, kata Mbak Rahayu. Ayo, ajak Mbak Rahayu ke dalam. Saya tunggu di sini saja Mbak, jawab Rani sambil tersenyum kecut karena merasa takut. Namun entah disengaja oleh Mbak Rahayu atau bagaimana, tiba-tiba beberapa lembar dokumen yang ia bawa terjatuh ke atas lantai hingga dekat ke kaki Rani. Spontan Rani membantu mengambilkannya tanpa merasa curiga sedikit pun. Biar aku aja Ran yang ambil. Oh nggak apa-apa Mbak, ucap Rani sambil memungut lembar-lembar kertas yang berserakan. Namun saat Rani menunduk, sebuah pemandangan tidak mengenakan membuatnya terkejut hingga membuat matanya terbelalak. Di situ, ia melihat kaki Mbak Rahayu kelihatan pucat serta kebiru-biruan. Rani menatapnya sepersekian detik untuk memastikan jika yang dilihatnya bukanlah halusinasinya saja. Sebagai seorang mahasiswa keperawatan, Rani sudah cukup mengetahui dan kenal dengan kaki jenis dan keadaan yang begitu. Perasaan takut Rani seketika langsung bertambah. Rani perlahan bangun, seraya matanya yang terus menamatkan kakinya hingga ke atas kepalanya. Pelan sekali. Mbak Rahayu, ucap Rani dengan terbata-bata. Yang dilihat setelah sampai di kepalanya benar-benar berhasil membuat Rani mati berdiri. Wajah Mbak Rahayu tiba-tiba saja berubah menjadi pucat dengan beberapa luka sayatan di pipi kanannya. Namun Mbak Rahayu atau sosok yang berada di depan Rani kini menahan tangannya, meminta Rani untuk menemaninya masuk ke dalam kamar mayat. Temani saya Rani, biar saya ada temannya. Kata-kata yang masih dapat diingat jelas oleh Rani di dalam ingatannya, bahkan hingga sekarang.
Rani menahan tubuhnya sambil berkali-kali mengelak agar ia bisa cepat lari dari hadapannya. "Mbak, saya mau ke Bangsal, sudah masuk waktu pergantian sip," ucap Rani. Rani sudah tidak bisa lagi untuk tenang, jantungnya sudah berdegup kencang, rasa takutnya pun sudah memucuk hingga ke ubun-ubun kepalanya. Saat tangan Rani masih dicengkram oleh sosok Mbak Rahayu, tiba-tiba saja Mbak Rahayu menyeringai di hadapannya. Bibirnya pun bergerak membentuk senyuman di wajahnya. Namun, senyuman yang ia tampakkan bukanlah senyuman manis layaknya perempuan berparas cantik. Menyadari situasi semakin menyeramkan, Rani memberanikan diri menarik tangannya, lalu berlari menjauh dengan tunggang langgang. "Tolong, tolong!" Suara teriakan Rani menggelegar di antara lorong panjang tidak berpenghuni. Rani menyempatkan pandangannya kembali ke arah kamar mayat. Tapi ternyata sosok Mbak Rahayu mengejarnya dengan langkahnya yang terseok-seok. Rani kembali membalikan kepalanya ke depan. Lorong panjang yang sedari tadi sepi seketika menjadi ramai. Namun keramaian itu bukanlah berasal dari pekerja atau pengunjung di rumah sakit, melainkan adalah sosok-sosok menyeramkan yang berjajar di kanan dan kiri lorong yang siap menyambut Rani melewatinya di depan. "Pergilah, ku mohon jangan ganggu aku. Aku hanya belajar di sini. Jangan ganggu aku, ganggu yang lain saja," teriak Rani dengan rasa penuh ketakutan. Sosok-sosok itu seolah menatap Rani dengan tatapan yang Rani sendiri tidak bisa menjelaskannya. Seluruh wajahnya mengerikan. Bahkan ada di antara mereka yang anggota tubuhnya tidak lagi lengkap. Samar-samar di antara mereka, Rani melihat sosok makhluk mengenakan jas putih ternyata memiliki wajah yang hancur dan berlumuran darah. Rani merasa dikepung oleh kerumunan hantu penunggu rumah sakit Delima. Jika ia kembali, ada sosok hantu menyerupai Mbak Rahayu yang siap mencengkeramnya. Sementara jika terus berlari lurus, kerumunan hantu yang entah dari mana asalnya itu mungkin akan membawa Rani bersama mereka. Rani berpikir cepat, lebih cepat dari biasanya ia berpikir. Persekian detik setelah itu, Rani membelokkan langkahnya mencari jalan lain. Ia melompati selokan yang cukup besar, lalu melewati taman-taman yang banyak ditumbuhi tanaman yang memiliki daun cukup tinggi. Rani semakin mempercepat larinya, seraya terus berteriak meminta tolong kepada siapapun orang di sana yang mendengarnya. "Sebenarnya aku di mana? Kenapa rumah sakit ini menjadi sepi sekali, tidak ada orang? Tolong aku, tolong!" Tidak seperti biasanya. Malam itu Rani tidak melihat orang sama sekali dengan matanya. Rani terus berteriak minta tolong, hingga akhirnya Pak Toha, satpam yang tengah berkeliling malam itu, menghampiri Rani. Mbak kenapa?" tanyanya gugup karena bingung melihat Rani. Itu Pak, itu, saya dikejar hantu," ucap Rani dengan nafas yang terengah-engah dan suara gemetar. "Hantu apa, Mbak?" "Hantu, Pak." "Di mana?" "Kamar mayat, Pak," jawab Rani dengan suara gemetar. Saat Rani melihat lagi ke belakang, ternyata dia tidak lagi berada di sana. "Pak, tadi di sana, Pak. Saya nggak bohong. Tadi saya dikejar, Pak." Pak Toha nampak bengong mendengar Rani. Sebagai salah satu satpam di rumah sakit Delima, tentu hal-hal begini sudah menjadi makanannya. Tapi meski begitu, Pak Toha mengaku masih kerap ketakutan jika menemui hal-hal ganjil di sekitar rumah sakit. "Sudah Mbak tenang dulu," ucap Pak Toha berusaha menenangkan Rani. "Mbaknya mahasiswa magang kan?" tanya Pak Toha. "Iya Pak." "Di bangsal mana? Mari saya antar." "Bangsal anggrek Pak." "Iya Pak, saya takut," jawab Rani masih dengan nafasnya yang terengah-engah. Saat berada di persimpangan terakhir sebelum masuk ke bangsal anggrek, seorang perawat perempuan berjalan melintas dari arah berlawanan. "Rani?" Rani pun menoleh ke arahnya, dan ternyata dia adalah Mbak Rahayu. "Mbak Rahayu?" balas Rani dengan wajah tercengang. Mbak dari mana?" "Dari bangsal lah, ini mau pulang," kata Mbak Rahayu. Hal itu lantas membuat Rani semakin tercekat dan kebingungan. "Mbak Rahayu, tadi aku berjalan ke kamar mayat sama Mbak Rahayu. Berarti benar, jika itu bukanlah kamu, Mbak," saut Rani. Bibirnya masih gemeteran. Dari ekspresi Rani, Mbak Rahayu bisa melihat betapa tegangnya perasaan dan pikiran Rani. "Rani, aku dari tadi jaga di bangsal dan baru ini keluar," pungkasnya sekali lagi. "Gak mungkin. Itu hanya halusinasimu saja, Rani. Gak mungkin kamu ketemu aku tadi." Ibu Mbak Rahayu berusaha menenangkan Rani. "Enggak Mbak, aku gak lagi berhalusinasi. Aku beneran melihatnya." Di situ Rani mulai menjelaskan runut kejadiannya dari awal hingga akhir
untuk menyangkal jika itu hanyalah halusinasi saja. Awalnya, Mbak Rahayu masih menyangkalnya dan tetap mengira jika itu halusinasinya saja. Namun saat sampai Pak Toha bercerita jika dia menemukan Rani teriak minta tolong, barulah ia percaya jika barusan Rani baru saja ditemui hantu perawat yang menyerupai bentuk dan wajahnya. Berita mengenai Rani yang bertemu sosok yang menyerupai Mbak Rahayu cepat menyebar ke telinga para pekerja rumah sakit dan teman-teman prakteknya. Seluruh kejadian janggal yang menimpa Rani tidak masuk di akal orang-orang. Rani pun mengaku lelah jika kerap didatangi hal-hal gaib selama proses prakteknya di rumah sakit. Terlebih lagi saat shift malam, karena sangat mengganggu proses praktek Rani. Hampir setiap malam saat hendak berangkat ke rumah sakit, ia selalu berdoa agar dijauhkan dari semua hal yang tidak ia inginkan kedatangannya. Namun ternyata keadaan belum ingin memihak kepadanya. Suatu kejadian kembali menghampirinya lagi. Meski kerap ditemui oleh hal-hal gaib di sekitar rumah sakit, Rani masih memaksa mentalnya untuk tetap kuat dan berani. Karena baginya, menyelesaikan pendidikannya jauh lebih penting jika harus dibandingkan dengan rasa takutnya yang sementara. Malam itu Rani kembali lagi ke rumah sakit dengan rasa was-was yang bisa datang kapan saja. "Selamat malam Bu Fatma," sapa Rani. "Tumben agak gasik berangkatnya," tanya Bu Fatma. "Iya Bu, soalnya di rumah nggak ada kerjaan." Seperti biasanya malam itu Rani keliling ke kamar-kamar perawatan, sekedar melihat sekaligus mengecek kondisi-kondisi pasien. Semuanya normal dan tidak ada keanehan yang Rani lihat. Tapi sampailah Rani pada pasien yang baru masuk siang tadi. Saat baru membuka pintu kamar perawatannya, semerbak bau kemenyan tiba-tiba menusuk hidung Rani. "Bau apa ini? Kemenyan?" pikir Rani seraya melangkah masuk. Pasien tersebut ditunggui oleh satu orang keluarganya yang mengaku sebagai kakeknya. Penampilannya menyita perhatian Rani. Pasalnya, ia memakai batik hitam panjang dengan ikat kepala yang berwarna hitam juga di kepalanya. "Maaf Kek, ini apa ya?" tanya Rani sambil menunjuk angklung kecil yang digunakan untuk membakar kemenyannya. Rani sebenarnya sudah mengetahui jika itu kemenyan, namun ia ingin menggali informasi saja. Apa tujuan dia membakar itu di dalam kamar perawatan seperti ini? "Untuk keamanan cucu saya, Mbak." "Keamanan? Maksudnya bagaimana ya?" "Ya biar tidak ada apa-apa dengan cucu saya saja." Rani masih bingung dengan perkataannya. Cucunya dirawat di rumah sakit. Pasti tujuannya agar diobati dan kembali sehat lagi. Lalu keamanan apa yang dimaksudkannya? "Maaf Kek, apa asapnya malah tidak mengganggu cucu kakek?" tanya Rani, seraya menatap cucunya yang sedang terbaring tidur di atas ranjangnya. "Oh, tidak Mbak, keluarga saya sudah terbiasa begini," jawabnya sambil tersenyum, seolah meyakinkan jika yang dilakukannya aman-aman saja. Rani mencoba bertanya hal lain, terutama mengenai sakit yang diderita cucunya. "Cucunya sakit apa Kek?" Dengan mudahnya kakek tersebut mengatakan jika cucunya sakit karena diguna-guna oleh laki-laki yang ia tolak cintanya. Rani terkejut. Ia kemudian memeriksa wanita muda yang tengah berbaring lemas di atas ranjang kamar perawatan tersebut. "Namanya siapa Kek?" "Vita." "Maaf ya Mbak Vita," ucap Rani sambil memegang tangan Vita. Vita hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Tangannya pun terasa dingin. Tiba-tiba saja Vita mengejang, lalu mengerang kesakitan dan mengeluh badannya yang tiba-tiba terasa panas. Spontan Rani menahan tubuhnya. Kakeknya pun melakukan hal yang sama. "Kenapa Mbak? Apa yang dirasakan?" "Panas." "Ditahan dulu Kek, saya panggilkan dokter." Setelah itu Rani lalu berlari keluar kamar mencari dokter Bayu yang malam itu tengah jaga di bangsal anggrek. "Dok, ada pasien kejang-kejang." "Di kamar mana?" "Di sana Dok." Bersama dengan dokter Bayu, Rani kembali lagi ke kamar perawatan Vita. Namun ada yang aneh bagi Rani saat sampai di kamar Vita lagi. Rani mendapati Vita dalam keadaan tidur dan tenang, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi baru-baru ini. "Mana pasiennya Rani?" tanya dokter Bayu. "Ini Dok." "Mana? Tidur begini pasiennya?" ucap dokter Bayu. "Benar di sini kamarnya." Rani bingung melihat Vita yang tenang-tenang saja di atas ranjangnya. "Kek, ada apa dengan Vita? Kenapa dia sekarang tenang?" "Sudah Mbak, sudah tidak terjadi apa-apa," balas kakek tersebut.
Dokter Bayu mencoba memeriksanya dengan stetoskop yang menggantung di lehernya. Saat diperiksa, Dokter Bayu tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan di tubuh Vita. Kenapa-napa kok, justru Vita sudah ada tanda-tanda akan sembuh, cetus Dokter Bayu. Dokter Bayu lantas keluar kamar perawatan, namun baru beberapa langkah, Dokter Bayu mencium bau asing baginya di kamar perawatan Vita. Ia lantas melihat lagi ke dalam kamar sambil bertanya, "Bau apa ini?" Dengan ringan kakek Vita pun menjawab, jika itu adalah bau kemenyan. Dokter Bayu kaget mendengarnya. "Buat apa, kek?" tanya Dokter Bayu. "Di keluarga kami, jika ada yang sakit sudah biasa pakai cara seperti ini, Pak Dokter." "Tujuannya apa, kek?" "Buat mengusir segala hal-hal buruk yang masih menempel di badan Vita." Dokter Bayu bingung mendengarkannya. Pasalnya ia baru menemukan keluarga pasien yang begini. "Kalau dimatikan saja bagaimana, kek?" tanya Dokter Bayu dengan wajah ramahnya. Namun kakek Vita menolak mematikannya dengan alasan kepercayaan yang dianutnya dan keluarganya. Berkali-kali Dokter Bayu berusaha memberinya pengertian, tapi kakek Vita masih teguh dengan pendiriannya. Saat Dokter Bayu sudah lebih dulu keluar dari kamar perawatan Vita, Rani menatap Vita dan kakeknya. Mereka berdua terlihat aneh sekali di mata Rani, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu yang Rani belum mengetahuinya. "Jika ada apa-apa, panggil perawat ya, kek." "Kakek, namanya siapa?" tanya Rani sebelum melangkah keluar. "Saya Darsono, Mbak." Setelah mengetahui namanya, Rani lantas kembali ke meja pelayanan perawat. Di sana ada Bu Fatma yang tengah santai sambil memainkan ponselnya. "Bu Fatma, pasien kamar 34 sakit apa ya?" "Yang perempuan itu ya?" Rani mengangguk. "Iya, Bu." "Oh, infeksi lambung. Kenapa memangnya?" "Bu Fatma sudah pernah melihatnya belum?" "Belum sih, kemarin Randy aja yang cerita." "Katanya," suara Rani memelan, "katanya sakitnya karena disantet orang." "Ah, yang ada-ada saja kamuran, mana ada yang begituan." "Ih, serius Bu Fatma, kakeknya sendiri yang bilang." "Kakeknya? Kok tahu kakeknya?" tanya Bu Fatma. "Itu yang nungguin dia kan kakeknya, Bu." Tiba-tiba saja terdengar suara erangan kesakitan dari kamar 34, tempat Vita dirawat. Sontak Rani dan Bu Fatma buru-buru memeriksanya. Tapi saat sampai di depan pintu kamarnya, Bu Fatma dan Rani terkejut jika pintu kamar perawat Vita dalam keadaan terkunci. Duk duk duk. Bu Fatma menggedor-gedor pintu sambil terus mengayun-ngayunkan daun pintu. "Kek, Vita takut, badanku sakit, Vita takut, kek." Suara itu terdengar lirih dan jelas hingga telinga Rani dan Bu Fatma. "Bu Fatma, gimana ini?" Setelah beberapa lama berusaha dan tidak kunjung membuahkan hasil, Bu Fatma lantas pergi memanggil office boy dan satpam yang berjaga malam itu, meminta membukakan pintu dengan kunci cadangan mereka, atau malah mendobrak pintu kamar perawatan Vita. "Kamu tunggu di sini dulu, saya cari bantuan," kata Bu Fatma. Sementara Rani terus berjaga di depan pintu kamar perawatan Vita. Dari balik pintu, Rani masih jelas mendengar erangan Vita yang semakin kedengaran aneh. "Vita, tahan nak, kakek sedang mengusir mereka." "Sakit sekali, kek." Dah. Suara hantaman keras di atas ranjang dalam kamar tiba-tiba terdengar ke telinga Rani. Sontak hal itu membuat Rani semakin cemas. "Vita, Vita." Untungnya malam itu tidak ada pasien yang menginap berdekatan dengan kamar perawatan Vita, sehingga Rani dan yang lainnya lebih leluasa saat berusaha membuka pintu kamar perawatan Vita yang terkunci dari dalam. Berkali-kali Rani mencoba melihat keadaan di dalam melalui celah kaca pintu. Namun yang Rani dapati hanyalah hitam gelap karena lampu kamar dalam keadaan mati. "Masih belum bisa terbuka." Suara Bu Fatma terdengar dari kejauhan. Ia datang dengan office boy dan Pak Toha, satpam yang berjaga malam itu. "Belum, Bu," balas Rani. "Mbak Rani, ada apa lagi?" tanya Pak Toha. Lagi-lagi mereka berdua bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Rangga, office boy bangsal anggrek, datang dengan sekepal kunci cadangan kamar. Ia lantas mencari kunci kamar 34. Di antara Rangga yang masih mencari kunci, tiba-tiba suara erangan Fitri hilang. Rani dan Bu Fatma semakin panik, takut jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi, seolah seperti membenarkan firasat Rani dan Bu Fatma. Beberapa detik setelah suara teriakan Vita menghilang, tiba-tiba suara benturan keras terdengar dari balik pintu. "Dah,
Sontak membuat Rani dan yang lainnya terkejut saat menyadarinya. Kejadian ini terjadi sangat cepat, membuat semuanya panik hingga membuat Rangga lama mencari kunci 34 yang sebenarnya sudah ada tandanya di setiap kuncinya. "Bisa cepat nggak?" gertak Pak Toha. Terlihat sekali tangan Rangga yang gemetar karena ketakutan. Akhirnya setelah beberapa saat, Rangga bisa membuka pintu kamar perawatan Vita. Di dalam suasana gelap dan bau kemenyan yang menusuk menyambut kedatangan Rani dan yang lainnya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengecek balik pintu. Karena tadi mereka mendengar suara benturan keras di situ. Ternyata di situ mereka menemukan kakek Darsono sedang terbaring sambil menahan sakit di dadanya. Kakek kenapa?" Pak Toha dan Rangga membantu kakek Darsono bangun dan mendudukan posisinya. Selanjutnya Bu Fatma dan Rani mencari keberadaan Vita yang dari tadi terdengar teriak-teriak, mengerang seperti kesakitan. "Vita," panggil Rani. Rani dan Bu Fatma melangkahkan kakinya sangat pelan, hampir tidak bersuara. Saat sudah dekat dengan ranjang kamar, ternyata Vita sedang terbaring tenang seperti tidak sedang terjadi apa-apa. Melihatnya demikian, Rani dan Bu Fatma heran. "Vita, apa yang terjadi?" Sementara Bu Fatma memeriksa seluruh tubuh Vita dari ujung kaki hingga ke kepala. "Kamu tidak kenapa-napa, Nak?" tambah Bu Fatma. Vita hanya tersenyum mendengarnya, namun senyum yang ia keluarkan bukanlah senyum yang melegakan, melainkan seperti senyum seorang psikopat yang menakutkan. Rani dan Bu Fatma curiga, sekaligus khawatir melihatnya. "Mbak, kamu baik-baik saja?" tanya Bu Fatma lagi. Karena mendapati Vita sulit diajak komunikasi, Rani lantas bertanya dengan kakek Darsono yang masih terduduk lemas. "Kek, apa Vita baik-baik saja?" "Tidak, dia tidak baik-baik saja." Semua yang mendengarnya semakin bingung. Apa sebenarnya yang terjadi di antara Vita dan kakeknya? Rani menghampiri kakek Darsono yang didudukan di kursi pengunjung pasien. "Kek, tolong jujur. Dari luar suara Vita kedengaran keras, bahkan pintu kamar terkunci dari dalam." "Saya tidak menguncinya, Mbak. Buat apa saya melakukan hal bodoh seperti itu?" "Lalu siapa yang menguncinya, Pak? Setan?" saut Rangga kesal. "Mungkin iya, Mas," balas kakek Darsono. Bisa-bisanya bilang iya. Gila ya ini orang," bisik Rangga kepada Pak Toha. "Shh," tegur Bu Fatma. Suasana tegang masih menyelimuti mereka semua di kamar perawatan Vita. "Santet itu menyerang Vita lagi," celetuk kakek Vita. Tapi untuk sekarang Vita masih terkendali, walaupun keadaan tubuhnya menjadi seperti itu." "Ngomong apa kakek ini?" saut Toha. Kakek Darsono yang mendengar perkataan Pak Toha pun menjawabnya. "Cucu saya sedang disantet orang." Sudah, ucap Bu Fatma mencoba mendinginkan suasana. Bu Fatma lalu mengecek kondisi Vita yang terbaring lemas. Di hadapan Bu Fatma dan Rani, Vita terlihat baik-baik saja, hanya terlihat lemas selayaknya orang sakit yang sedang dirawat. Bu Fatma meminta Pak Toha dan Rangga keluar karena dia hendak mengganti baju Vita yang sudah basah dengan keringat. Sementara Rani di dalam membantunya. "Badanmu dingin sekali, Vita," ucap Rani. Vita meresponnya dengan tersenyum. Setelah itu Bu Fatma memberinya obat agar Vita dapat istirahat setelah ini. "Kek, bisa ikut saya ke depan?" ajak Bu Fatma. Setibanya di luar, Bu Fatma mencoba menggali informasi mengenai kejadian aneh malam ini. "Sebenarnya Vita sakit apa, Kek?" Jawaban kakek Vita masih sama. Jika cucunya Vita sakit akibat mendapat santet dari laki-laki yang ia tolak cintanya. "Yang benar saja, Kek. Jika perkataan kakek benar, lalu mengapa dibawa ke rumah sakit?" "Kami hanya hidup berdua saja. Awalnya saya mengira sakit biasa. Di waktu itu, saya bawa cucu saya ke puskesmas desa. Lalu dokter di sana meminta saya untuk merujuk Vita ke rumah sakit terdekat," tegas kakek Darsono. "Tapi waktu baru dirawat tadi, ada teman saya yang menjenguk ke sini. Kata dia, Vita disantet orang sampai membuatnya sakit seperti ini. Saya cuma punya Vita. Saya ingin dia kembali sehat, Bu." Bu Fatma dan Rani terenyuh mendengar perkataannya. Mereka berdua sedikit menenangkannya. "Vita akan baik-baik saja, Kek. Semoga besok ada kabar baik mengenai kesehatan Vita," kata Bu Fatma. Sebelum pergi, Bu Fatma juga memberikan kakek Vita obat agar dirinya sedikit tenang dan tetap sehat.
3 hari setelah itu beberapa kejadian janggal masih ditemukan di kamar perawatan Vita. Bahkan tidak hanya Rani atau Bu Fatma yang merasakannya, perawat-perawat yang lainnya pun turut merasakannya. Sudah hampir seminggu Vita dirawat, sampai akhirnya setelah diberikan saran oleh beberapa kerabat dekatnya, kakek Darsono memilih untuk merawatnya di rumah. Mengetahui kabar itu, Rani, Bu Fatma, dan perawat yang lainnya malah senang. Artinya tidak akan ada lagi kejadian-kejadian janggal di lantai bangsalnya. Di hari kepulangan Vita, di hari itu pula Rani terakhir bertemu dengannya dan kakek Darsono. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian menakutkan saat aku praktek di rumah sakit itu. Tapi jika dijelaskan satu persatu, rasanya akan panjang. Dan ada di antaranya yang belum berani aku ceritakan, ucap Rani saat menceritakan pengalaman menakutkannya saat praktek magang kepada saya. Kejadian-kejadian horor memang sangat lekat dengan seluruh tempat di sekitar kita, terkhusus di rumah sakit. Dalam hidupnya pun Rani tidak pernah menyangka jika ia akan dihadapkan dalam situasi sulit yang menakutkan saat ia praktek di rumah sakit semasa menjadi mahasiswa profesi keperawatan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.